Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti. Saya akan menjelaskan materi tentang pembiasan cahaya. Sebelum masuk ke video, apakah kalian tahu apa pembiasan cahaya itu? Nah, kalau begitu, mari kita simak baik-baik video berikut ini. Pembiasan cahaya adalah pembelokan cahaya ketika berkas cahaya melalui bidang batas dua medium yang berbeda indeks biasnya. Arah pembiasan cahaya ada dua, yaitu satu, mendekati garis normal. Cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal jika cahaya merambat dari medium optik kurang rapat ke medium optik lebih rapat. Contohnya, cahaya merambat dari udara ke dalam air. Berikut gambarnya. 2. Menjauhi garis normal. Cahaya yang dibiaskan menjauhi garis normal jika cahaya merambat dari medium optik lebih rapat ke medium optik kurang rapat. Contohnya, cahaya merambat dari dalam air ke udara atau dari kaca ke udara. Pembiasan cahayanya tampak sebagai berikut. Indeks bias cahaya. Pembiasan cahaya dapat terjadi dikarenakan perbedaan laju cahaya pada kedua medium. Laju cahaya pada medium yang rapat lebih kecil dibandingkan dengan laju cahaya pada medium yang kurang rapat. Menurut Christian Huygens 1629 sampai 1695, perbandingan laju cahaya dalam ruang hampa dengan laju cahaya dalam suatu zat dinamakan indeks bias. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Indeks bias mutlak suatu bahan ialah perbandingan kecepatan cahaya di ruang hampa dengan kecepatan cahaya di bahan tersebut. Indeks bias relatif merupakan perbandingan indeks bias dua medium berbeda. Indeks bias relatif medium kedua terhadap medium pertama ialah perbandingan indeks bias antara medium kedua dengan indeks medium pertama. Pembiasan cahaya menyebabkan kedalaman semu atau pemantulan sempurna. Pembiasan cahaya. Pada sekitar tahun 1621, ilmuwan Belanda bernama Wilbert Snell melakukan eksperimen untuk mencari hubungan antara sudut datang dan sudut bias. Hasil eksperimen ini dikenal dengan nama hukum Snell yang berbunyi: sinar datang, garis normal, dan sinar bias terletak pada satu bidang datar. Hasil bagi sinus sudut dengan sinus sudut bias merupakan bilangan tetap atau disebut indeks bias. Secara matematis, hasil bagi sudut datang dan sudut bias dinyatakan dengan sebagai berikut. Nah, sekarang kita masuk pada pembiasan cahaya pada lensa. Sebelum itu, apa kalian tahu apa itu lensa? Kalau begitu, simak baik-baik video ini. Lensa adalah benda bening yang dibentuk sedemikian rupa sehingga dapat membiaskan atau meneruskan hampir semua cahaya yang melaluinya. Ada dua jenis lensa, yaitu lensa cembung atau lensa positif dan lensa cekung atau lensa negatif. 1. Lensa cembung. Lensa cembung disebut juga lensa konvergen atau lensa positif, yang merupakan lensa yang memiliki bagian tengah lebih tebal daripada bagian ujungnya. Agar lebih mudah memahami pembentukan bayangan yang terjadi, perhatikan bagian-bagian lensa cembung pada gambar sebagai berikut. Ada 3 buah sinar istimewa pada lensa cembung. 1. Sinar sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik api. Perhatikan gambar sebagai berikut.
2. Sinar datang melalui titik api akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Perhatikan gambar sebagai berikut. 3. Sinar datang melalui titik pusat optik lensa tidak dibiaskan melainkan diteruskan. Perhatikan gambar sebagai berikut. Lensa cembung mempunyai sifat seperti cermin cekung. Oleh karena itu, bayangan yang dibentuk pun hampir sama, yaitu bayangan nyata terjadi dari perpotongan sinar-sinar bias yang mengumpul. Bayangan nyata pada lensa cembung terjadi jika benda terletak di ruang 2 dan 3. Bayangan maya terjadi dari perpotongan perpanjangan sinar-sinar bias yang divergen atau menyebar. Bayangan maya pada lensa cembung terjadi jika benda terletak di ruang 1. 2. Lensa cekung. Lensa cekung disebut juga lensa divergen atau lensa negatif yang merupakan lensa yang memiliki bagian tengah lebih tipis daripada bagian ujungnya. Lensa cekung bersifat divergen atau menyebarkan cahaya. Pembentukan bayangan pada lensa cekung mempunyai titik api atau fokus yang dinyatakan dengan negatif. Agar lebih mudah memahami pembentukan bayangan yang terjadi, maka perhatikan bagian-bagian lensa cekung sebagai berikut. 3 berkas cahaya atau sinar istimewa pada lensa cekung. 1. Sinar datang seolah-olah menuju f2 akan dibiaskan sejajar sumbu utama atau SU. Perhatikan gambar berikut. 2. Sinar datang melalui titik pusat optik lensa tidak dibiaskan melainkan diteruskan. Perhatikan gambar sebagai berikut. 3. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus f1 di depan lensa. Perhatikan gambar sebagai berikut. Lensa cekung hanya membentuk satu macam bayangan, yaitu bayangan maya, dari benda yang terletak di depan lensa dengan sembarang penempatan. Sifat bayangan yang terjadi, maya atau di depan lensa, tegak, diperkecil. Nah, sekarang kita masuk pada hubungan jarak benda, jarak bayangan, dan jarak titik fokus. Perhatikan persamaan pada gambar sebagai berikut. Hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, dan jarak fokus sama halnya pada cermin lengkung. Pada lensa juga berlaku persamaan sebagai berikut. Untuk lensa cembung, penggunaan kata persamaan tersebut dengan memperhatikan tanda sebagai berikut. F bernilai positif menunjukkan jarak fokus lensa cembung. SO bernilai positif menunjukkan bendanya nyata. SI bernilai positif menunjukkan bayangannya nyata berada di belakang lensa. SI bernilai negatif menunjukkan bayangannya maya berada di depan lensa. Sedangkan untuk lensa cekung, F bernilai negatif menunjukkan jarak fokus lensa cekung. SO bernilai positif menunjukkan bendanya nyata. SI bernilai negatif menunjukkan bayangannya maya berada di belakang lensa. Kekuatan atau daya lensa. Kekuatan lensa atau daya lensa adalah kemampuan suatu lensa untuk memusatkan atau mengumpulkan atau menyebarkan berkas sinar yang diterimanya. Besarnya daya atau P lensa berkebalikan dengan jarak titik apinya atau fokus. Semakin kuat fokus, semakin besar daya lensanya. Rumusnya sebagai berikut. Contoh penerapan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari.
Sedotan atau pensil yang tercelup ke air sebagian tampak membengkok. Nah, hal ini disebabkan cahaya datang dari udara kurang rapat menuju air lebih rapat, akan dibiaskan menjauhi garis normal. Berikut contoh-contohnya. Dasar kolam tampak atau terlihat dangkal. Hal ini disebabkan cahaya datang dari udara kurang rapat menuju air lebih rapat, akan dibiaskan menjauhi garis normal. Berikut ini contoh-contohnya. Berlian dan intan tampak berkilauan. Cahaya yang masuk ke dalam intan maupun berlian mengalami beberapa kali pembiasan oleh permukaan berlian maupun intan tersebut. Hal ini disebabkan indeks bias intan yang besar yakni 2417 dan sudut kritis intan kecil hanya 24 derajat. Berikut contoh-contohnya. Sekian materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam pengucapan kata ataupun perbuatan. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf. Saya Hesti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.